Hello, what's up, Jengis? Pikirkan sebuah skenario seperti ini. Kalian adalah seorang pengusaha muda yang sedang mencari mobil untuk niaga alias untuk usaha. Kriterianya mobilnya harus lega, bisa muat banyak barang, dan syukur-syukur bisa colong-colongan kalian pakai untuk ngangkut keluarga pada saat kayak weekend atau liburan gitu ya. Nah, gue pun langsung browsing. Mobil.id ini adalah sebuah situs jual beli mobil by Adria Finance. Dan gue menemukan ini, iya, sebuah Nissan Evalia tahun 2014. Dan kebetulan mobil ini itu sekarang ada di Adira Expo, lebih tepatnya yang satu ini gitu ya. Mau mobil muda? Mudah, karena mobil ini selain dia harganya udah sangat bersahabat banget, mobil ini juga punya banyak banget kelebihan serta kecanggihan yang nggak dimiliki kelas niaga atau bahkan LMPV sekalipun. Penasaran? Kenapa mobil ini bisa dipanggil julukan sebagai Baby Serena? Karena itu yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Tojangki, sebelum kita bahas eksterior dan interior secara mendetail, kita penasaran dengan rasa berkendara dari si Evalia. Beneran gak sih yang di luar mobil barang di sini jadi nyaman? Yuk kita test drive dulu. Nah, Tojangki, Nissan Evalia. Iya, mobil ini gue masukkan ke kategori mau mobil niaga karena di luar sana memang Evalia itu kan NV200, sebuah cargo van yang harusnya menjadi mobil barang yang di Indonesia itu justru dinaikin kelasnya menjadi sebuah LMPV untuk melawan Avanza dan kawan-kawan. Nah, sekarang kita bahas dulu driving impression kayak apa, mulai dari 3 hal positifnya. Yang pertama adalah, yang paling gue suka dari mobil ini, fitur dan kecanggihannya. Iya, sudah keyless, banyak banget comfort feature kayak ada dining table gitu-gitu ya. Jadi nyaman dan canggihnya tuh luar biasa. Memang nggak salah kalau dibilang Baby Serena. Yang kedua adalah soal posisi mesinnya. Nggak kayak mobil niaga kebanyakan yang posisi mesinnya di bawah jok jadi ada pemanas alami gitu ya, agak anget kalau kalian pakai seharian. Tapi ini walaupun dia short bonnet, dia posisinya mesin depan, jadi ya well, pantat kalian adem. Dan yang ketiga adalah mengenai kenyamanan di second row-nya, apalagi dengan trim highway star seperti ini, joknya udah kukulitan. Walaupun dia bukan captain seat, tapi dia terasa seperti captain seat karena armrest itu ada di kedua sisi gitu ya. Jadi baik di kanan dan kiri, bagian luar tuh dapat armrest, di tengah juga ada. Walaupun tidak ada mobil yang sempurna, karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari bagian driving impressionnya. Yang pertama-tama adalah suspensinya, terutama suspensi belakang. Kenapa? Karena ketika teman-teman LMPV-nya sudah pakai suspensi per keong, Evalia ini masih old school karena di belakang itu masih mengandalkan leaf spring alias per daun. Ya itulah kelihatan ya dimana ini tuh aslinya di luar sana NV200 adalah cargo van. Kalau muatannya full, mobil ini tuh bisa lebih empuk bahkan dibanding Honda Freed. Iya, jadi empuk kalau dimuatin full. Tapi kalau muatannya cuma kayak sekarang, gua doang berdua sama Alex di depan, itu di belakang memang rasanya kayak ada begitu gitu kan, kayak mobil barang. Yang kedua adalah driving position. Kalian bawa ini tuh setirnya masih tilted, serasa kayak dia kayak mobil kayak truk gitu. Kemudian riding positionnya juga tinggi dan ya rasanya tuh ya kayak mobil cargo van gitu, kayak bawa mobil barang. Dan yang ketiga adalah efisiensi dan performa dari mesinnya. Secara on paper sebenarnya mesinnya ini cukup impresif gitu karena tenaganya itu salah satu yang terbesar di kelasnya, 143 Nm. Tapi ketika tes akselerasi 0 sampai 100, dia nggak begitu impresif. Begitu juga dengan konsumsi BBM-nya yang dalam kota kita cuman averaging di 1/10. Namun semua hal negatif tersebut itu baru relevan kalau kalian mencari sebuah LMPV. Ini kan kita sedang membicarakan mobil niaga gitu ya. Evalia ini sebagai alternatif mobil niaga itu memberikan banyak banget kelebihan dibandingkan mobil niaga sekelas lainnya. Apalagi harga secondnya sekarang udah terjun bebas, nabrak tangga, jatuh dari jurang. Makanya ini sebagai sebuah mobil niaga, sebagai sebuah cargo van yang kalian bisa pakai
curi-curi untuk bawa keluarga saat weekend, Evalia ini udah recommended banget. Ya iyalah, sebenarnya kan NV200 itu adalah mobil negara maju, jadi nggak fair kalau disandingin sama mobil negara berkembang yang kayak di teman-temannya gitu. Dan sesuai yang gue bilang di awal tadi, Nissan Evalia Highway Star ini gue temukan di momobil.id. Lebih tepatnya di showroom Power Auto yang lokasinya ada di Adira Expo Alam Sutra. Mungkin kalian bertanya, apa sih momobil.id? Nah, jadi momobil.id merupakan sebuah marketplace otomotif terbaru by Adira Finance, di mana kalian bisa jual beli mobil baru maupun second yang berkualitas. Itu website ya, jadi kalian bisa akses di mana aja, yang penting punya handphone, kalian pun bisa langsung dari rumah. Jadi kalian nggak perlu keluar rumah, hashtag di rumah aja. Dan tentunya momobil.id karena dia satu entitas dengan Adira Finance, kalau sebenarnya kalian pengen beli mobil gitu ya, pengen kalian cicil, kalian nggak perlu cari lagi leasing manapun, kalian bisa langsung manfaatin program financial dari Adira Finance. Jadi one stop, semuanya beres, tinggal beli di momobil dan cicil di Adira, praktis banget. Dan juga momobil.id punya asisten pribadi yang mereka sebut Mona, yang siap untuk bantu kalian untuk jual maupun beli mobil kesayangan kalian. Check out lagi momobil.id yang ada di sebelah sini. Dan juga jangan lupa follow juga Instagramnya ada di sini. Dan juga mereka punya YouTube channel yang ada di sebelah sini. Oke, sekarang saatnya kita kembali ke Adira Expo Alam Sutra untuk bedah si Evalia ini luar dan dalam secara mendetail. Yuk, let's go. Eksterior memang terlihat cenderung boxy dan lebih mementingkan utility dibandingkan estetik. Namun, tall roof artinya interior lebih lega dan pintu sliding bikin aksesnya jadi super mudah. Nah, Auto Junkies, Nissan Evalia XV Highway Star. Ya, ini merupakan trim tertinggi dari Evalia yang cukup langka karena kan versi Highway Star tuh kayak update last minute dari Evalia untuk ngeboost penjualan, di mana mobil ini tuh di-cater sebagai people mover. Padahal di luar sana, ini kan mobil niaga gitu kan, cargo van, NV200, atau bahkan mobil cab di New York gitu kan. Sekarang kita bahas eksterior dulu, mulai dari belakangnya. Dia square gitu ya, tapi udah ada third brake stop lamp di sini. Dan karena ini trim paling atas, tentunya ada badging XV dan Highway Star di sana yang menempatkan posisi dia seolah sebagai baby Serena. Ini masih bohlam untuk lampu senja dan lampu rem. Di bawah, lampu sen dan lampu mundur juga masih bohlam. Dan bentuknya memang kecil gitu ya. Makanya di Indonesia, Evalia itu ketambahan garnish yang seperti ini ke bagian tengah supaya kayak terlihat lebih fashionable sedikit gitu, biar nggak terlalu polos-polos amat. Tapi menurut gue memang ini nggak terlalu membantu sih ya, bentuknya memang ya udah begini aja gitu. Safety-nya juga ada 2 buah parking sensor di sini, dan yang kita suka lagi di sini ada kamera mundur. Ini di kelasnya bagus karena udah terintegrasi ke speedometer, jadi integrated, berasa OEM. Railing pintunya pun masih kelihatan. Di sini pun door handle-nya model berdiri yang seperti ini ya, jadi kayak model-model zaman baheula gitu, kayak Espas dan kawan-kawannya. Tapi at least yang kita suka, ini door handle semua sudah sewarna body, jadi nggak kerasa kayak mobil-mobil barang amat gitu. Dia door handle model cepol untuk bagian depan, tapi yang kita suka lagi-lagi kayak yang gue bilang, dia sudah smart key. Jadi di sini juga ada tombol sama seperti di belakang. Kalau pengen masuk nggak perlu pencet kunci lagi, yang penting kunci dia ada di kantong, tinggal pencet ini aja. Jadi canggih banget ya, untuk kelasnya itu sangat luar biasa gitu. Dan spion ini udah sewarna body walaupun dia udah electric adjustment namun belum electric retract. Lampu sen nggak ada di sini karena dia diletakkan di fender seperti mobil-mobil lawas, tapi ya at least fungsional, nggak masalah. Masuk untuk bahas bagian kaki-kakinya, di sini juga desain peleknya ya untuk mobil yang seperti ini udah cukup trendy lah, walaupun dia masih single tone. Dia pakai acil 122 dengan ukuran 185/70 R14 sehingga lebih menambah kenyamanan dari mobil ini. Dan ini crucial ya, kenapa? Karena ya soal kaki-kaki, suspensi dari mobil ini itu untuk bagian belakang dia masih mengandalkan per daun. Di sini sendiri pengereman di depan udah cakram, tapi di belakang masih tromol. Lagi-lagi durability tromol plus per daun itu kayaknya lebih cocok buat mobil niaga, buat kalian usaha. Dia mukanya tuh lebih evil gitu dibanding teman-temannya, kayak karena lampunya tuh nyipi terus ke atas, kesannya kayak senyum jahat gitu, kayak hey, usaha gue lebih sukses dari lu, kurang lebih kayak gitu mukanya dia gitu ya. Ini sendiri walaupun secara teknologi dia memang masih cukup sederhana, jadi contohnya untuk lampu dia juga semua masih multi reflektor halogen seperti ini. Lampu senja jadi satu di sini dengan lampu low beam dan high beam, dan lampu sen ada di bagian bulat di tengah sini yang langsung nyambung ke bagian grill tengah, yang ini memang zaman-zaman Nissan ini tuh dia belum ada bahasa desain V-motion gitu ya, maka ini masih belum berbentuk V, tapi ya ini udah cukup stylish dengan ada chrome di sini, dan grillnya pun finishingnya bukan kayak plastik scratchy gitu, tapi warna gunmetal, jadi lagi-lagi sedikit lebih necis sedikit. Ke bawah, karena ini varian yang Highway Star, maka kalian udah kedapatan fog lamp as standard. Baby Serena itu masih dapat gitu. Dan tentunya secara overall, desain dari si Nissan Evalia ini memang menurut kita ya
kurang cocok untuk pasar Indonesia memang, tapi sebagai sebuah mobil yang mementingkan fungsi untuk niaga, untuk usaha, dan pada saat weekend bisa bawa keluarga, ini udah fungsional dan udah versatile banget. Tampangnya masih bisa kalian dress up, dan ada banyak banget kayak acuan dress up di Jepang ataupun di Amerika untuk mobil ini, karena mobil ini kan pasar internasional, global market. Interiornya yang tadinya bersifat cargo van dan utilitarian kini telah disulap oleh Nissan Indonesia menjadi sebuah LMPV yang proper, lengkap dengan jok kukulitan dan trim Highway Star yang lumayan mewah. Nah, pas kita mau masuk, walaupun door handle-nya cepol, agak jadul, tapi pintunya terasa cukup berat dan hefty untuk kelasnya, jadi terasa berkualitas. Pas mau naik, supaya gampang juga ada one step latch di bagian bawah, jadi naiknya terasa lebih mudah. So, begini untuk jadi saya duduk di interior Nissan Evalia XV Highway Star. Nah, ini sendiri sebelum kita bedah fitur, desain, dan lain-lain seperti biasa, kita pengen kenalan dulu dengan kuncinya ya. Kuncinya itu bikin shock, karena kuncinya seperti ini. Iya, jadi ini kelasnya walaupun dia LMPV atau bahkan sekarang pantas dibilang sebagai cargo van, kuncinya udah keyless. Nyalain mobil udah nggak perlu colok-colok kunci lagi gitu ya. Namun bukan dengan bentuk engine start stop button, dia nempel di sini mirip seperti kayak Grand Vitara yang kalian puter gitu ya. Emang kuncinya tuh udah nempel. Dan sekarang kita pengen lihat dulu kayak apa sih raungan mesinnya. Yuk kita startup dulu. Nah, untuk junkies, untuk urusan berpacu memang mesin dari sini Nissan Evalia sangat familiar di Indonesia karena kodenya HR15DE 1500cc inline 4 DOHC. Ini serupa dengan Livina serta Juke. Tenaganya 107 horsepower dengan torsi 143 Nm yang dimate ke transmisi 5-speed manual atau 4-speed automatic berpenggerak roda depan. Nah, ini yang sering dicibir nih. 0-100-nya dalam 15 detik ya memang agak lambat, tapi konsumsi BBM cukup irit, ada di 1:12. Oke banget buat niaga. Nah, masuk bagian interior memang secara dashboard, build quality semua gitu, ini masih hard plastik semua. Tapi yang kita suka at least, dia build quality fit and finish-nya itu khas dengan mobil negara maju. Jadi bagus, nggak ada panel gap yang berlebihan, semuanya terkesan well made dan well put together gitu ya. Glove box juga twin, ada di bagian bawah sini, ada di bagian atas sini. Jadi banyak banget. Sekaligus ada open storage besar di bagian atas ini kalau kalian pengen taruh sesuatu di sana. Cup holder juga satu ada di bagian sini, bisa didingin AC, termasuk di bagian driver juga gitu ya. Jadi benar-benar utilitarian banget. Ke tengah, head unit dia pakai single DIN JVC model KDDV5606, dan ini secara input udah cukup oke untuk mobil yang sekelas seperti ini karena dia udah ada CD slot dan udah ada USB. Climate control juga sederhana, ada 3 buah dial di sini. Di kiri ada untuk pengaturan arah sembur, cuman bisa kepala dan kaki aja. Dan di tengah fan speed, dan di kanan ada temperature. Dan di tengah sini ada emblem Evalia yang apa ya, kayak lucu aja gitu kan, kayak tipe-tipe mobil-mobil mahal ada emblem di bagian dalamnya gitu. Personalingnya juga kita suka karena kalau kalian lagi driving, ini posisinya tuh enak di bagian atas sini gitu ya, jadi easy to reach banget. Ada asbak yang masih bisa dibuka dan ini hefty ya di sini, jadi cukup bagus. Dan ke bawahnya ada 12 volt socket yang ada di bagian bawah sini gitu. Ke belakang lagi ada open storage di bawah. Dan ada console box di bagian sini yang sangat menarik. Ntar kita jelasin di bagian interestingnya. Ini jok udah dapat kukulitan dengan model kerut-kerut kayak gini. Bagus ya, jadi serasa baby Serena itu lebih dapat lagi gitu. Walaupun memang pengaturannya semua masih manual, dan pengaturannya baru bisa sliding dan reclining aja gitu ya. Setirnya sendiri dia baru bisa di tilt, belum bisa teleskopik. Dan setirnya sendiri ini posisinya tuh emang agak tilted dari sananya ya. Jadi kayak rasanya tuh kayak mobil barang banget gitu. Speedometernya juga di sini secara sekilas dia sederhana karena memang di tengah dia ada speedometer besar sampai 180 JDM gitu ya. Dan di kiri itu khusus untuk warning lights, di kanan ada MID. Dan MID-nya ini lagi-lagi yang bikin kita impress. Dia udah full color dan dia canggih untuk kelas seperti ini ya. Ke bawah di bagian kiri ada switch untuk rear cooler untuk nyalain dan matiin double blower di belakang, dan di kanan ada switch untuk electric mirror. Walaupun dia belum electric retract tapi udah electric adjustment, udah cukup oke. Nah, soal masuk ke baris kedua, memang ini menjadi salah satu selling point dari Nissan Evalia karena dia mengandalkan sliding door. Jarang kan LMPV yang pakai sliding door kayak gini, terasa kayak baby Serena gitu. Jadi ya cukup oke walaupun memang belum electric dan normal di kelasnya.
Masuknya dipermudah dengan grab handle di bagian sini, jadi kalian bisa ngangkat badan. Nah, seperti itu. Jadi begini aja rasa duduk di baris kedua dari sini Nissan Evalia XV Highway Star. Dan di sini, pertama soal space dulu, ini posisi jok pengemudi udah di posisi duduk gua, dan gua tingginya 170 cm. Di sini masih ada ruangan kaki kurang lebih sekitar 10 jarian. Jadi soal space, ini sebenarnya nggak masalah banget. Iyalah, karena asli kan cargo van, dia pasti space itu juara banget. Headroom juga sama aja, masih ada kurang lebih 7 jarian. Jadi memang gede banget. Kalian disambut dengan armrest di tengah sini yang ada 2 buah cup holdernya. Tapi nggak stop sampai situ, karena armrestnya sendiri dia complete sampai ke bagian samping juga. Jadi rasa duduk di tengah itu mirip kayak duduk di captain seat. Mungkin Evalia menjadi salah satu kelasnya gitu yang punya rear seat entertainment semewah ini. Pertama-tama ini ada TV, iya, jadi ada mewah banget ya, ada TV, termasuk kayak untuk lampu gitu-gitu integrated ke TV. Jadi dome light itu putih udah LED. Sisanya TV-nya ini bisa dipakai untuk rear seat entertainment anak-anak kalian gitu ya. Jadi terasa cukup mewah lah. Selain TV, yang di belakang sini kalian bisa nikmati adalah dining tray. Iya, kalian bisa lihat ini ya. Kalian dapat 2 buah dining tray yang lengkap dengan 2 buah cup holder seperti ini. Ini terasa seperti di Innova, seperti di Serena gitu ya. Penyimpanan, kalian dapat 2 buah cup holder dining tray, 2 buah cup holder lagi di bagian console box tengah sini. Ada seatbelt pocket 2 buah di sini, dan di pintu kalian masih dapat cup holder lagi di bagian situ, dan kelihatan ya. Jadi cup holder di belakang sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entah siapa aja yang mau minum, tapi banyak banget cup holdernya gitu. Tada, sekarang gue udah ada di baris ketiga dari Nissan Evalia XV Highway Star. Dan kenapa gue nggak nunjukin pas masuk atau keluar? Karena itu adalah bagian dari yang annoyingnya. Ntar gue jelasin kenapa ya. Sekarang soal space dulu. Berhubung jok tengah ini nggak bisa di slide, jadi ruangan kaki memang terbatas sebegini aja. Tapi kalau kita misalnya naikin jok ini, gitu ya, ini kan bisa misalnya direbahin dikit gitu segini. Iya, seginilah. Udah oke banget ini kok. Nah, ini gue masih ada ruangan kaki di sini sekitar 3 jari. Iya, jadi soal ruangan sebenarnya dia lega ya, tergolong lega untuk sebuah LMPV 3 baris seperti ini. Headroom juga masih sama karena dia kan tall boxy rata, tidak sloping sama sekali. Jendela besar, dan juga yang kita suka di sini ke bagian double blower. Iya gitu ya. Jadi double blower itu bukan di tengah kayak kebanyakan LMPV gitu kan. Tapi dia double blowernya di bagian belakang dan ada di bagian kanan sini gitu. Ini mungkin bisa jadi annoying, bisa jadi interesting tergantung point of view kalian gitu ya. Menurut gua sih taruh double blower di baris ketiga itu lebih tepat dibandingkan naruh di baris kedua. Karena kan baris kedua mungkin semeliwir masih dapat dari depan gitu kan. Kalau baris ketiga kan emang agak jauh gitu. Jadi baris ketiga harusnya memang dapat AC sendiri di sini, dan iya dapat control fan speed juga di sini, jadi bisa dimatiin ataupun bisa dinyalain sampai 3. Ini pun bagian baris ketiganya masih bisa kalian recline. Iya, karena kan nah, kalau kalian recline seperti ini, kemudian harus naikin, ini oke banget. Ini oke banget. Walaupun memang tangan kalian nggak ada tumpuan sama sekali, karena kan nggak ada armrest sama sekali di belakang sini, tapi secara ruangan, secara reclining jok gitu ya, ini gue lebih enjoyable duduk di baris ketiga mobil ini dibanding kebanyakan LMPV. Dan masuk ke bagian bagasi, di sini sendiri yang kita suka, pertama-tama soal bukanya, dia udah kebagian 1 buah button untuk keyless entry-nya ke bagian belakang sini. Jadi kalau kalian pengen buka, tanpa buka depan, buka dari sini pun bisa. Ini salah satu LMPV paling canggih untuk soal aksesnya ya, karena smart key-nya Nissan seperti itu. Sisanya buka di sini, dan dia akan langsung terbuka ke atas seperti itu. Nah, oke, ini kan jok baris ketiga lagi dalam posisi naik bekas gua duduk tadi ya. Ini posisi paling recline seperti ini karena memang udah mentok ke bagian sini. Ini posisi yang lumayan tegak tapi masih bisa duduk. Kalau kita misalnya samain joknya ini seperti ini gitu. Ini sebenarnya ruangan tuh masih cukup buat kalian taruh kayak koper medium gitu ya, kayak 3 di sini masih cukup gitu. 4 kalau nyusunnya bener pun masih cukup ya. Koper large 1 di sini masih juga masuk. Tapi kalau lebih dari itu memang kalian harus korbankan jok baris ketiga ini. Kalau kalian pengen ngelipat, pertama-tama kalian turunin dulu ininya. Dan ada 2 buah latch di bagian bawah sini. Kalian tinggal tarik ya. Dan kalau udah ditarik, ini ada spring mekanisme yang angkat dia ke bagian atas. Dan ini bisa kalian lipat seperti ini. Kayak narik kebanyakan mobil gitu ya. Dan ini pun langsung bisa disangkutin ke bagian strap di bagian atas sini. Jok tengah bisa kalian lipat juga ke bagian depan. Ini kita tarik. Memang agak keras gitu ya. Dan sana juga Lex. Tarik, iya. Kalau udah ini bisa langsung di flip ke depan. Dan bagian ini kita bisa flip ke bawah supaya nggak membahayakan. Nah, seperti itu. Kalau udah seperti
ini memang sudah literally jadi cargo van. Kalian pengen ngangkut ATV, itu masuk ke bagian belakang sini gitu ya. Jadi memang gede banget. Makanya ini kan masuk ke kategori mobil niaga. Karena Evalia ini, walaupun dia kelasnya LMPV, tapi space-nya setara mobil niaga dan fiturnya setara di atas LMPV. Walaupun ia sangat nyaman dan sangat overkill untuk sebuah mobil niaga, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Nissan Evalia Highway Star. Berhubung jok baris tengah ini nggak bisa di slide dan dia split 60-40-nya itu cuma bagian bakrasnya doang, kalau kalian pengen masuk ke row ketiga, itu agak PR sih. Jadi caranya itu kalian harus ini diturunin, terus ini diturunin, terus kalian harus tarik strap merah di sini dan melipat semua baris keduanya ke depan seperti ini untuk mendapat akses ke baris ketiga gitu. Yang menurut gue tuh agak PR banget. Per grab handlean, kalian lihat di bagian driver itu nggak ada. Di row kedua juga tidak ada. Di row ketiga dikasih, tapi dalam bentuk strap yang seperti ini. Ini pegangannya itu cuma bisa 2 jari. Dan menurut gue ini agak apa ya, agak kasihan gitu, mendingan nggak usah nggak sih? Tapi gue tahu sih kenapa ada ini di atas ini, karena mereka harus nyantolin jok ini ke atas sehingga mereka mau nggak mau terpaksa harus naruh sesuatu di sini untuk bisa dicantelin. Jadi makanya naruh strap seperti ini. Jadi jendela baris keduanya itu dia model sliding seperti ini ya, dan menurut gue ini kayak jendela angkot gitu ya. No offense ke angkot, tapi jendela angkot seperti ini tuh nggak pantas banget di LMPV. Jadi misalnya kalau kalian dari luar mau beli atau mau apa gitu ya, muka aja tuh nggak muat untuk keluar. Kayak muat sih, cuman kayak ngepas banget gitu kan. Kalau kalian pengen keluarin tangan gitu, kayak bayar gitu, kayak mas gitu ya, nih makanannya gitu, kayak aduh nggak banget. Mendingan kayak Elgrand generasi yang lalu, nggak usah kasih jendela sekalian. Namun sesuai yang kami bilang di awal, mobil ini sebenarnya terlalu canggih untuk sebuah LMPV dan pasti banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Nissan Evalia Highway Star. Seperti yang gue bilang pas ke bahas speedometer tadi, MID mobil ini tuh sangat quirky dan terlalu canggih untuk masanya. Nah sekarang kita bahas ya, ini quirky banget nih. Jadi pertama-tama, ini ada RPM gauge berbentuk digital. Ia bisa digas legs. Jadi lucu ya. Kalian pikir ini gak ada RPM kalau mati, tapi ternyata RPM gauge itu digital. Di bawahnya ada fuel gauge dan di bawahnya lagi ada trip-trip gitu ya, cukup normal. Di sini juga ada kilometer per liter, live. Kalau di cycle lagi ada kayak kilometer per liter rata-rata, ada kilometer per jam rata-rata gitu, ada time consume, kilometer, ada range. Ini lagi low, sisa 90 doang. Dan ada setting yang bisa kalian atur detailnya. Ini settingnya sendiri ada banyak nih. Jadi dari atas tuh ada alert, ini kalian bisa atur kayak timer, ada shifting, ada speed warning. Canggih banget ya untuk seperti ini gitu. Dan ke bawah lagi ada maintenance. Iya, maintenance di mobil ini tuh bisa kayak ada remindernya untuk engine oil, and oil filter, tire gitu-gitu. Wih, canggih banget pokoknya deh seperti ini. Dan ini pun bisa ngatur jamnya gitu ya. Jadi secara overall, ini tuh MID udah canggih banget, terlalu canggih di kelasnya. Bahkan ada satu fitur lagi. Ini ada reversing kamera. Iya, langsung diintegrated di bagian sininya gitu ya. Tuh, kalau kalian masuk mundur, ini nyala ada kamera mundur langsung di bagian MID-nya, lengkap dengan guidance lainnya. Walaupun memang belum dynamic sih, tapi udah oke banget sih. Secara sekilas mungkin Evalia ini terkesan kayak nggak punya center console box gitu ya, cuman ada open storage doang di bagian bawah sini. Tapi ternyata dia punya, dan ini quirky banget. Jadi center console box-nya itu aksesnya tuh dengan di sini. Nah ini ada latch gitu ya. Ini bisa kalian buka dan ini menjadi center console box yang dalam sampai bagian bawah sini gitu. Jadi ini hidden dan cukup menarik banget. Dan juga detail kecil, ini kan di flip ya. Otomatis ini mentok ke bagian bawah sini dong. Ini dikasih 2 buah titik yang ada karetnya. Ya jadi ada karetnya buat numpuk ke sini sehingga kalau kalian buka begini, ini tuh nggak yang brak plastik ketemu plastik gitu. Ini karet. Jadi lembut gitu ya. Pada saat Evalia dirilis, kan memang kita belum masuk ke era e-tol gitu ya. Namun, Nissan itu kayak berpikir ke depan gitu. Jadi di bagian bawah sini, dia sediakan card slot. Iya, seperti yang kalian tahu kan di Jepang ini NV200, jadi udah ada kayak modul untuk bayar tolnya di sini gitu yang otomatis. Di sini tetap disediakan card slot seperti ini. Dan ini
berguna banget buat naruh e-tol gitu-gitu ya, dan bisa taruh lebih dari 1 kartu, mungkin sekitar 2 kartuan bisa di sini. Jadi nice, kalian bisa taruh e-tol di sini nggak hilang-hilangan. Oke Auto Junkies, test drive udah, review udah, sekarang saatnya kita ngobrol dengan Power Auto selaku pemilik dari Nissan Evalia Highway Star yang lumayan langka ini. Ada apa aja di sana dan gimana promo dari mereka? Check this out. Nah Auto Junkies, tadi kan kalian udah lihat nih review dari Nissan Evalia yang masih kondisinya itu keren banget, dan tentunya seperti yang kita bilang, itu merupakan salah satu aset dari Power Auto. Dan sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol sebentar nih dengan salah satu representatif dari Power Auto. Halo Om. Halo Om. Apa kabar? Dengan Om siapa nih? Saya dengan Bro Jimmy. Bro Jimmy, jangan Om, berarti Bro ya. Bro aja, biar lebih enak ngobrol lagi tuh. Koleksinya Power Auto itu kan banyak yang kayak ada Evalia, ada Serena, banyak Nissan gitu kan. Emang Power Auto itu spesialis Nissan atau gimana? Enggak juga sih, kebetulan unitnya lagi banyak aja Nissan. Di Power Auto ini ada promo khusus yang berbeda dengan dealer lain yang bikin Power Auto itu spesial, Om? Oke, di Power Auto itu kita kayak tune up dan ganti oli itu udah standar. Itu pertama, terus garansi mesin dan transmisi kita berlaku ATPM resmi. Oh oke. Jadi bukan bengkel rekanan, melainkan itu bengkel resmi lah ya, sesuai dengan merek mobil itulah. Jadi lebih terpercaya dan lebih aman lah ya. Lalu kita dapat promo free nano ceramic coating multi layer itu untuk semua unit, baik itu pembelian cash ataupun kredit. Sistem garansinya gimana Om? Berapa lama dan lain-lain Itu gitu? aktivasi kita bisa kasih sampai 1 tahun sih maksimal. Oh 1 tahun? Iya, tergantung dari tahun mobil itu. Kalau semakin muda misalnya bisa sampai 1 tahun, misal 2012, 2013 cuma bisa 6 bulan. Wih, tetap lama banget ya. Karena rata-rata dealer lain tuh paling berani ngasih garansi cuma sebulan gitu kan. Setahun, 6 bulan sampai setahun sih udah lama banget sih. Betul. Luar biasa. Kira-kira di Power Auto ini lagi ada stok apa aja Om yang pengen di highlight nih? Stoknya sih kita lagi banyak Innova Reborn ya. Karena untuk menyambut Lebaran nih kan. Nah orang pada pengen jalan ya. Lebih besar ya. MPV gitu ya. Betul, gitu. Oke, itu kayak yang diesel, yang bensin tuh ada? Ada diesel, bensin, manual, matic lengkap. Nah, kalau pengen kontak itu kemana Om nomornya? Boleh, nomor kantor kita di 0811 92 8855. Oke, itu nomor kantor. Iya, ada WhatsApp juga, bisa langsung WA atau call gitu. Untuk Power Auto sendiri cabangnya ada di mana aja, Cabang Bro? kita tuh ada 2 ya. Pertama kita di pusatnya di Ocean Park, ini di belakang teras kota ya. Satu lagi di Adira Expo Alam Sutra. Kurang lebih begitu Auto Junkies. Nah, thank you banget Om Jimmy atas informasinya. Nanti kalau ada stok lain yang unik kita main-main lagi Om ya. Siap. Dan juga Om Jimmy punya expander yang keren banget. Nah, expandernya itu udah full modifikasi luar dan dalam, udah diganti pelek, lampunya udah dimodif, sampai bagian dalam tuh joknya udah pakai seri 7 ya Meh. Betul. Sama speedometer juga udah pakai yang full digital punya Pajero Sport facelift, dan itu keren banget. Nanti mungkin kita akan liput di Lak Mods juga. Siap, thank you. Sama-sama. Oke, kita yang thank you banget nih Om Jimmy. Thank you. Sukses terus. Ya. Sip, nanti kita bertemu di lain hari Om. Oke, thank you Om. Sama-sama, terima kasih banyak. Yaks. Oke. Nah, kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Nissan Evalia tahun 2014. Kebetulan ini yang tipe tertingginya alias Highway Star. Iya, mobil ini menurut kita tuh menawarkan berbagai macam kelebihan seperti yang tadi kita bilang gitu ya. Selain dia canggih banget di kelasnya, udah ada MID, udah ada tray di belakang gitu ya. Duduk baris keduanya pun terasa jauh lebih mewah dibanding kompetitornya. Dia juga punya bagasi luas, akses sliding door, dan tentunya masih bisa banget kalian gunakan sebagai mobil untuk niaga. Nissan Evalia seperti ini itu sekarang harganya udah terjangkau banget. Startingnya untuk varian yang bawah yang S gitu ya, misalnya manual, itu di 80 jutaan aja ya. Keren banget ya saudara, mobil kayak begini 80 jutaan. Hingga yang Highway Star seperti ini harganya pun beragam karena yang Highway Star pun cukup langka. Dan Nissan Evalia Highway Star yang langka ini kita temukan di momobil.id. Seperti yang kita bilang tadi ya, jadi momobil.id merupakan sebuah marketplace otomotif baru by Adira Finance, di mana kalian bisa mencari mobil baru maupun second ataupun menjual juga di sana gitu. Karena di sana selain dia integrated dengan Adira Finance, kalau kalian pengen mencicil, kalian pun bisa langsung mencicil di sana, jadi nggak perlu cari leasing atau gimana lagi, semuanya tuh one stop shop gitu ya. Dan Evalia yang satu ini itu kita temukan di dealer yang menjadi rekanan momobil.id, yaitu Power Auto. Nah, kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Om Jimmy dari Power Auto yang udah minjemin kita Nissan Evalia ini untuk kita ulas di Laknat Auto Junkie. Kalau kalian tertarik untuk mobil ini, kalian bisa cek langsung di momobil.id sebelah sini.
Di situ juga ada ya page-nya Power Auto, dan selain Evalia ini mereka pun punya banyak stok mobil yang lain yang kalian bisa cek juga. Atau kalau kalian pengen kontak-kontak langsung nego test drive gitu, kalian bisa datang ke Adira Expo atau ke Ocean Park yang alamatnya ada di bawah sini. Cek out juga Instagram Power Auto yang ada di sebelah sini untuk stok update mereka, karena mereka punya banyak Evalia seperti ini, mulai dari trim bawah yang S sampai Highway Star seperti ini. Ya, thank you banget mobil.id, thank you banget Power Auto, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Laksa Satu Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Laksa Satu Sukaja sebelah sini, supaya kalian selalu bisa up to date dengan mobil-mobil yang kita review yang mungkin jarang direview orang seperti ini gitu. Dan tentunya bisa mencari deal-deal terbaik dari yang kita temukan seperti di momobil.id yang satu ini gitu. Ya, kurang lebih begitu aja mengenai si Evalia yang sangat underrated dan menurut kita sangat oke banget untuk kalian jadikan sebagai mobil niaga. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.